Salam Bapak Ibu sidang jemaat sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam acara Sarapan Rohani GKPB Jemaat Galang Ningya Benbase pada hari ini Kamis 18 April 2024. Bapak Ibu, sebelum kita akan memulai untuk melakukan segala aktivitas kegiatan kita sepanjang hari ini, marilah kita mendasari kehidupan kita dengan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami muliakan dan kami sembah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Di pagi hari ini kami datang dan mengucap syukur kepadamu karena Tuhan sudah menjaga, melindungi dan memberkati istirahat kami semalam, sehingga kami boleh beristirahat dengan baik. Dan pagi hari ini Tuhan izinkan kami untuk menyambut hari Tuhan yang baru dengan keadaan yang sehat, badan yang segar, dan diperkenankan kembali untuk dapat melihat dan menyaksikan alam ciptaan Tuhan yang sangat luar biasa ini. Semuanya berkat kasih karunia dan anugerah Tuhan kepada setiap kami. Bapa, sebelum kami akan melakukan segala aktivitas sepanjang hari ini, kami ingin dan rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu sebagai dasar dan pegangan untuk kami melangkah. Sebelum kami membaca dan merenungkannya, kami mohon lawatan Roh Kudus Tuhan memberi urapan yang baru kepada kami semua, baik kami yang memberitakannya maupun yang mendengarkannya, agar setiap kami dapat mengerti dan dapat melakukannya di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami hamba-Mu yang akan memberitakannya, kami mohon Tuhan Roh Kudus menolong dan memampukan kami agar dapat menyampaikan firman-Mu dengan benar dan seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Sang Firman yang hidup, kami berdoa dan memohon. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat sekalian yang terkasih, perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dalam dua bacaan firman Tuhan, yaitu dalam kitab Yesaya pasal 12 ayat 6 dan Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Demikian pembacaan kita pada hari ini. Dari kedua bacaan ayat nas firman Tuhan hari ini, tema renungan firman Tuhan diberi tema kehampaan menalar Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus, seorang filsuf Jerman bernama Martin Heidegger mencetuskan sebuah teori yang bertemakan filsafat eksistensialisme. Teori ini mencoba mencari titik temu relasi atau hubungan antara keberadaan Tuhan dan pengalaman kemanusiaan. Filsafat eksistensialisme sendiri adalah ilmu yang mempertanyakan segala sesuatu yang terjadi di sekitar kehidupan manusia, termasuk mempertanyakan tentang keberadaan Tuhan. Namun, Heidegger tidak membahas keberadaan Tuhan lebih dalam,
Sebab baginya Tuhan baru bisa dikatakan ada ketika keberadaannya mampu dibuktikan secara sains. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, Injil Yohanes seolah mencoba untuk mematahkan pemikiran bahwa segala sesuatu bisa dinalar. Keberadaan Tuhan merupakan hal yang tidak akan pernah mampu terselami oleh pengetahuan manusia. Keberadaan Tuhan adalah sebuah kebenaran, dan kebenaran itu hadir dalam rupa firman yang melampaui segala pengetahuan yang ada. Oleh karena itu, ketika firman itu pun mewujud dalam rupa manusia melalui kehadiran Tuhan Yesus Kristus yang hadir di tengah-tengah dunia, maka tidak sedikit manusia yang menolak. Mengapa? Karena pekerjaan Allah dalam rangka menunjukkan keberadaannya tidak mampu digapai oleh penalaran atau pemikiran manusia yang terbatas. Semua ini hanya mampu diterima dengan iman, bukan dengan nalar atau pikiran. Iman membuat manusia mampu mempercayai dan menikmati kuasa Tuhan yang transenden. Hasil dari iman yang percaya adalah manusia mampu bersorak dan bersukacita seperti bangsa Israel yang menyelami dan merasakan kuasa Tuhan yang menyelamatkan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, usaha menalar Tuhan adalah kehampaan. Justru kedatangan Tuhan ke dunia menjadi bukti bahwa kita manusia itu terbatas dan sampai kapanpun tidak akan pernah sanggup untuk menjangkau Tuhan. Oleh sebab itulah Tuhan berinisiatif untuk menjumpai kita sebagai manusia sembari menyatakan kemuliaannya dalam rupa keselamatan. Hal ini dilakukan supaya kita bisa tahu lebih dalam tentang Tuhan dan mampu membangun relasi atau hubungan yang lebih akrab dengannya. Maka dari itu, mari kita merespon kemurahan hati Tuhan dengan membuka diri untuk semakin mengenal Tuhan di dalam iman yang percaya dan mengandalkannya. Janganlah membuat kehadiran Tuhan di dunia ini menjadi sebuah kehampaan, melainkan tanggalkanlah segala nalar atau pikiran kita yang mempertanyakan keberadaannya dan sambutlah kuasa Tuhan yang memberi sukacita kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas berkat firman-Mu hari ini yang sudah boleh kami dengar dan renungkan. Biarlah firman-Mu memberikan kekuatan bagi kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Jaga dan sertai kami senantiasa supaya tetap mengandalkan dan menyandarkan hidup kami pada perlindungan Tuhan dan dapat melewati hari-hari kami bersama Tuhan, karena Engkau adalah sumber kekuatan kami. Tuhan, kami berdoa bagi warga jemaat-Mu yang akan melakukan tugas dan aktivitasnya hari ini, kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkatinya, sehingga mereka dapat bekerja dengan baik dan berhasil. Bagi yang sakit, Tuhan berikan mereka kesembuhan. Yang berbeban berat, berikan dia kelegaan. Dan yang ada dalam kelemahan maupun dalam pergumulan, Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan, sehingga semua ada dalam keadaan selamat
dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan dan segala aktivitas kami hari ini hanya kepadamu. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dalam Yesus Kristus dan dengan persekutuan Roh Kudus, menolong, menguatkan, dan memberkati kami semua saat ini, kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Demikian Bapak Ibu, renungan firman Tuhan untuk kita hari ini. Kiranya Roh Kudus Tuhan menyertai dan memberkati kita semua dalam melakukan aktivitas dan menjalani kehidupan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.